Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hasilatun Rizko, Ahmad Farhan, Muhammad Farhan, dan Alifia Nandia ingin membahas seputar analisis laporan keuangan dari BPRS Cempaka Al-Amin. Adapun laporan keuangan yang dimiliki oleh BPRS Cempaka Al-Amin pada periode Maret 2020 yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan distribusi bagi hasil, laporan sumber dana kebajikan, laporan penggunaan dan penyaluran dana zakat, serta rasio. Analisis laporan keuangan yang kita pakai ada 4 jenis, yaitu horizontal, common size, tren dari neraca gabungan, serta rasio. Saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan horizontal. Dalam tabel ini ada tabel analisis aset. Analisis aset lancar BPRS Cempaka Al-Amin pada Maret 2020 mengalami penurunan sebanyak 14,98%. Analisis liabilitas BPRS Cempaka Al-Amin pada Maret 2020 mengalami penurunan sebanyak 10,90%. Itu jika dibandingkan dengan Maret 2019. Selanjutnya ada analisis horizontal pada ekuitas BPRS Cempaka Al-Amin pada Maret 2020. Dalam bulan Maret 2020, BPRS Cempaka Al-Amin mengalami penurunan sebanyak 34,98% pada ekuitas. Pada analisis laporan laba rugi BPRS Cempaka Al-Amin pada Maret 2020 mengalami kenaikan sebesar 11,26%. Dan yang terakhir ada analisis perbandingan horizontal terhadap analisis laporan sumber dana kebajikan BPRS Cempaka Al-Amin pada Maret 2020 yang mengalami kenaikan sebesar 38,05%. Selanjutnya di analisis common size dapat dilihat bahwa total aset mengalami penurunan yang sebelumnya pada Maret 2019 senilai 15 miliar, lalu pada Maret 2020 hanya senilai 13 miliar rupiah. Lalu pada sisi liabilitas juga mengalami penurunan yang sebelumnya senilai 12 miliar rupiah menjadi 10 miliar rupiah pada Maret 2020. Namun perlu diketahui liabilitas kepada bank lain juga mengalami penurunan dari 1,7 M menjadi 1,4 M. Pada sisi ekuitas, modal yang disetor masih sama dengan tahun lalu dan saldo-saldo yang lain pun masih sama terkecuali saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, yang mana di Maret 2019 senilai 594 juta dan di Maret 2020 menjadi minus 179 juta. Lalu di sini ada pendapatan dan penyaluran dana mengalami penurunan dari 700 juta hingga 576 juta di Maret 2020. Namun pada poin penempatan di bank syariah lain mengalami peningkatan yang sebelumnya 76 juta menjadi 114 juta. Peningkatan tersebut berkisar 19,79%. Dari pendapatan piutang pun mengalami penurunan, pendapatan bagi hasil mengalami penurunan, dan dibagi hasil untuk pemilik dana investasi tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, yaitu angkanya masih sama dengan periode Maret 2019. Di pendapatan setelah distribusi bagi hasil mengalami penurunan hampir setengah dari sebelumnya, yang mana sebelumnya 402 juta menjadi 294 juta, dan pendapatan operasional lainnya pun mengalami kenaikan dari 31 juta di Maret 2019 menjadi 70 juta di Maret 2020. Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa laba bersih mengalami kenaikan di 2019 senilai 63 juta dan di 2020 senilai 72 juta rupiah. Selanjutnya ada saldo dana kebajikan, yang mana penerimaan hanya diterima dari penerimaan non halal sebesar 1.796.000 dan angka tersebut adalah angka kenaikan di tahun 2020. Saldo akhir dana kebajikan pada Maret 2020 sebesar 4.720.000, lebih besar daripada saldo di Maret 2019 yang hanya 2.900.000.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis tren pada neraca gabungan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yang dimana terlihat pada neraca tersebut mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Yang dimulai pada tahun dasar yaitu tahun 2015 sebesar 100%, kemudian pada tahun 2016 sebesar 115,57%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 134,67%, kemudian pada tahun 2018 sebesar 157,57%, dan pada tahun 2019 sebesar 172,47%. Selanjutnya analisis tren pada laba rugi gabungan dari tahun 2015 sampai 2019 yang dimana juga terlihat mengalami kenaikan pada setiap tahunnya kecuali pada tahun 2018 pada akun laba setelah PPh mengalami penurunan. Dimulai pada tahun dasar yaitu tahun 2015 pada akun pendapatan operasi sebesar 100%, pada tahun 2016 sebesar 114,70%, pada tahun 2017 sebesar 131,15%, pada tahun 2018 sebesar 146,89%, dan pada tahun 2019 sebesar 160,33%. Kemudian pada akun laba setelah PPh pada tahun dasar sebesar 100%, tahun 2016 sebesar 115,45%, tahun 2017 sebesar 154,79%, tahun 2018 sebesar 126,11%, dan tahun 2019 sebesar 190,32%. Selanjutnya, analisis rasio. Di sini kami menggunakan 5 jenis rasio dengan membandingkan periode 2019 dan 2020. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang terdiri dari rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, dan net working capital to total asset. Di sini rasio lancar dan rasio cepat mengalami penurunan pada tahun 2020. Rasio kas mengalami peningkatan, dan net working capital to total asset memiliki jumlah yang sama. Kemudian rasio yang kedua ada rasio solvabilitas yang terdiri dari DAR, DER, dan LTDR. Ketiga rasio solvabilitas ini mengalami peningkatan pada tahun 2020. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Di sini terdiri dari profit margin, ROA, ROE, serta BOPO. Keempat rasio profitabilitas ini mengalami peningkatan pada tahun 2020. Yang keempat ada rasio produktivitas. Di sini kami menghitung return on loan. Return on loan sendiri mengalami penurunan pada tahun 2020. Yang terakhir ada rasio aktivitas yang terdiri dari rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aset tetap, serta rasio perputaran modal kerja. Adapun rasio perputaran aset dan rasio perputaran aset tetap mengalami penurunan pada tahun 2020, sedangkan rasio perputaran modal kerja mengalami peningkatan di tahun 2020. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.